Jazakumullah, terima kasih Bang Iqbal. Ya, hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman? Alhamdulillah. Al-Mukarram, Ustaz Ade, semoga Allah berkahi, Allah sehatkan. Kepada guru-guru kita, semoga Allah sayangi, Allah lancarkan semua rezekinya, Allah berikan kebaikan buat para guru-guru kita. Wabil khusus juga kepada Ustaz Salim yang insya Allah akan membersamai kita nanti pada zuhur sampai jam 2. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita ucapkan syukur karena Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita kesempatan untuk tetap merawat ingatan ketika dunia lupa. Sebagai umat Islam yang mudah terdistraksi untuk ingat pada permasalahan Al-Aqsa dan Palestina, itu sesuatu yang hebat. Dan saya makasih banget. Saya makasih teman-teman udah hadir di sini. Makasih banget. Ini deep from my heart. Apa? Kayak ketawa aja. Gak boleh gitu, Bang. Min amiqi qalbi uridu an u'abbira syukran jazakumullah, karena untuk menjadi orang yang hari Ahad pagi yang harusnya lagi makan jajanan pasar setelah CFD, yang dimana makan kita lebih lama dibanding lari kita. Iya, mau-maunya Anda semua datang ke sini, saya kasih tanda kutip ya, mau-maunya kita datang untuk merawat ingatan kita dan berusaha untuk memecah kesunyian. Makasih banget teman-teman, makasih banget. Semoga ini menjadi jawaban kita ketika nanti ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah bertanya, apa yang telah kau lakukan untuk membela Al-Aqsa dan Palestina? Semoga duduknya teman-teman di sini menjadi salah satu jawabannya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 14,5 tahun hidupnya sholat itu menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Rasul itu menjadi Nabi dan Rasul berapa tahun teman-teman? 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Berapa jadinya? 23 tahun. Dan teman-teman bayangkan dari 23 tahun itu 14,5 tahunnya Rasul sholat menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Masjid itu, kata Ibnu Abbas, banathul anbiya wa sakanathul anbiya ma fihi min mawadhi'i shibrin illa waqad shalla fihi nabi aw qama fihi malak. Artinya, itu sebuah kalimat singkat tentang Al-Aqsa yang menurut saya jami' mani bisa merangkum segala cerita, segala orasi, segala seminar ilmiah tentang kenapa kita perlu membela Al-Aqsa. Ini kalimat dari Ibnu Abbas. Al-Aqsa itu dibangun oleh para nabi dan dijadikan tempat tinggal oleh para nabi. Tidak ada satu hasta pun di Masjid Al-Aqsa kecuali telah menjadi tempat sholatnya seorang nabi atau tempat berdirinya seorang malaikat. Kenapa Ibnu Abbas berani bilang begitu? Al-Aqsa itu 14,4 hektar luas. Kenapa Ibnu Abbas berani mengatakan Al-Aqsa setiap hastanya kemungkinan nabi, seorang nabi pernah sholat di situ. Beliau punya syawahid. Anak Staidi faham pasti apa makna syawahid, argumentasi. Apa argumentasinya? Hadis yang beliau sendiri riwayatkan. Ketika malam, lamma araja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul itu Isra Mi'raj, Rasul salat di Al-Aqsa, kemudian beliau salam ke kanan dan ke kiri, faidahum. Dan ternyata di belakang Rasulullah itu sudah ada al-anbiya jam'a, seluruh nabi berkumpul di belakang Rasul di malam Isra di atas Masjid Al-Aqsa. Kam adadul anbiya ya asdiqa? 123.000. Iya, jumlah nabi itu 123.000 atau 124.000. Berapa jumlah Rasul? 400. 124.000 nabi plus 400 Rasul. Ijtama'u kulluhum fi hinin wahidin hina shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semuanya berkumpul, mulai dari Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Daniel, Nabi Yusha bin Nun, Nabi Khidir, nabi-nabi yang bahkan sebagaimana Allah bilang, wa rusulan qad qasasnahu 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul yang memang sengaja kami kisahkan, ada rasul yang sengaja tidak kami kisahkan. Rasul yang dikisahkan sama Allah, Rasul yang enggak dikisahkan sama Allah, di malam itu di Masjid Al-Aqsa berkumpul, bersof-sof rafi. Bersof-sof rafi gitu. Masa saya bilang bersof-sof rapi? Sama aja. Bersof-sof rapi, bermakmum pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenalin teman-teman semua, saya Edgar Hamas, founder dan juga masih menulis juga di media Gen Saladin. Sebagaimana kata Bang Iqbal tadi, saya alhamdulillah fokus ke sejarah dan ke Palestinaan, menulis 9 buku lebih tentang sejarah, mulai dari Pro Media penerbitnya Sasalim juga, sampai sekarang alhamdulillah punya penerbit sendiri, Gensa Berilmu. Dan saya pernah dibilangin sama seorang tokoh, Edgar Hamas, Gensa menulis buku sejarah Islam di tengah sebuah umat yang tidak mau baca buku. Itu bunuh diri, kata dia. Teman-teman tahu kan, orang Indonesia tuh bacanya berapa buku setahun? 0,001 buku setahun. Orang Malaysia tuh 7 buku setahun. Orang Jepang tuh 40 sampai 58, orang Amerika 30 sampai 40, orang Indonesia 0,01. Ya, itu bukan buku, sebut saja utas Twitter, teman-teman. Tapi saya yakin ada sebuah nasihat dari guru kita, change, sebuah perubahan itu biasanya originated from few selected people. Perubahan itu dibuat oleh segelintir orang saja. Segelintir orang yang mampu mempengaruhi banyak orang, dan saya yakin jumlah teman-teman yang hadir di sini dibanding teman-teman yang lagi nonton Netflix atau rebahan, kita semuanya tahu jumlahnya lebih banyak yang di luar. Kabar baiknya, perubahan besar tidak dimulai dari banyak orang. Kabar baiknya, perubahan itu dimulai dari few selected people. Daripada menjadi mayoritas yang inferior, lebih baik menjadi minoritas tapi superior. Orang depan saya, teman-teman semua, kalian semua. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau tepuk tangan? Takbir aja. Iya lagi. Selama beberapa menit, 7 menit saya akan mencoba sampaikan beberapa slide. Jadi kita bagi beberapa ya Bang ya. Ada waktu saya ngomong, ada waktu kita ngobrol sama Bang Moderator, ada waktu buat sharing dengan teman-teman semuanya. Ya pertama, ini sebenarnya saya diminta buat ngomong tentang sebuah respon kita setelah 1 tahun Tufan Al-Aqsa. Belum lama saya berdiri di sini. Mungkin ada yang masih ingat. Ya, posternya Abu Ubaidah. Ya, saya ingat setelah itu saya di-ban teman-teman semua. Pakai mukadimahnya Abu Ubaidah. Iya, pakai mukadimah Abu Ubaidah. Iya. Ada juga antum ya? Iya. Dan teman-teman, satu MC-nya ya. Nah, sebagai orang yang fokus di penulisan, orang yang fokus di media, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk memahami bahwa badai Al-Aqsa yang udah berjalan sejak 7 Oktober 2023 sampai hari ini, itu punya satu efek yang luar biasa yang saya taruh di judul Bringing Idea into the Mainstream. Para pejuang dengan badai Al-Aqsa berhasil membawa ide tentang Palestina merdeka yang sebelumnya ide ini diperbincangkan barangkali hanya oleh aktivis masjid atau oleh orang-orang pengajian yang majelis taklim ibu-ibu, atau mungkin sama anak-anak LDK dan rohis sekolah. Kini isu tentang Palestina bahkan dibahas sama artis-artis Hollywood. Bringing idea into the mainstream. Teman-teman tahu mainstream arus utama. Sulit banget bagi kita, teman-teman semuanya, menjadikan konten keislaman, ide-ide keislaman masuk ke arus utama. Butuh ada momen one hit wonder.
Satu pukulan telak yang ajaib yang mampu ngebuat ide keislaman masuk ke mainstream. Dulu pernah teman-teman semuanya orang nggak pernah pakai jilbab, tahu-tahu ada ketika cinta bertasbih, semua orang pakai jilbab. Tadinya kan pemeran film tuh kan ya Mas Ayu Anastasia, siapa Paula Verhoeven yang belum pakai jilbab. Tahu-tahu ada Ana Altafunisa, akhwat LDK, mana itu gitu kan. Masuk di film ketika cinta bertasbih, dan ketika film itu viral, itu para cewek-cewek mikir, wih ternyata pakai jilbab yang lebar itu anggun. Teman-teman semuanya itu bringing idea into the mainstream. Dulu artis mana ada yang kenal sama agama, jarang banget. Tapi sekarang Bang Ari Untung, Bang Dimas Seto nggak pernah nyangka, teman-teman semuanya nggak pernah nyangka Yong Lex duduk sama Ustadz Felix Xiao. Makan Om, yang itu bisa duduk sama Ustadz Felix Xiao. Nggak pernah nyangka Ernest Prakasa bisa duduk sejajar sama Yu Ngaji. Teman-teman semua nggak nyangka Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man, talking about don't forget Gaza. Amazing Spider-Man, betul-betul amazing ini. Dia bilang jangan lupakan Gaza, teman-teman. Padahal itu sangat beresiko pada karirnya. Marvel itu support Israel. Tapi Andrew Garfield, dia tuh pengen film Spider-Man Amazing itu ada sesi ketiganya. Dia pengen banget. Tapi dia tahu membela Palestina ada resikonya, tapi dia bodoh amat. Dia membela Palestina. Next. Nah, kita sampai di era di mana membela Palestina itu keren, mainstream. Teman-teman semuanya, sadar nggak sih teman-teman? Harusnya sadar ya. Kesadaran saya tuh mulai terbuncah dan mengagetkan saya ketika saya lagi duduk di sebuah kafe di Jaksel. Ya ada orang nge-vape, teman. Ya lu tahu Jaksel gimana kan kafenya kan? Bukan lu, antum tahu Jaksel kan gimana kafenya kan? Iya lagi. Tapi teman-teman, Jaksel yang biasanya lagu Nadine Amizah, yang biasanya lagu Untungnya Bernadia, ini tiba-tiba untukmu Palestina tercinta. Aku melihat sendiri teman-teman, aku mendengar sendiri. Ada yang nge-vape. Wih, ayo takbir, wih mantap. Kita tidak pernah mengira akan ada sebuah era di mana lagu Sautul Harokah dinyanyikan sama santri-santri Ma'had Nahdiyin di pondok-pondok pesantren Jawa Barat. Dulu kan deng pakai drum. Saya lihat sendiri, untukmu deng deng. Iya teman-teman semuanya. Pondok-pondok salaf itu sekarang lagunya Sautul Harokah, saya lihat sendiri. Kita ada di sebuah era baru di mana membela Palestina itu adalah satu isu yang mampu menyatukan Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Iya, kita sampai di sebuah era di mana pelantikan Presiden Prabowo Subianto di gedung MPR ada kata-kata Free Palestine. Kita ada di sebuah era di mana orang gak bela Palestina, dia bakal dijauhin. Dan kita ada di sebuah era, kemarin lihat, bahkan Amsterdam, Belanda, Prancis itu stands for Palestine. Kita ada di sebuah era baru teman-teman semua. Iya, harga yang kita bayar memang banyak. Iya, jumlah korban tewas syuhada 42.000 lebih. Itu belum termasuk yang nggak ditemukan dan belum termasuk orang yang hilang sehilang-hilangnya karena bom fosfor. Tapi teman-teman semuanya, sejujurnya itulah yang diinginkan para pejuang. Kenapa pejuang tuh teman-teman? Kemarin ada teman saya yang dia fokus ke media Arab, dia fokus dan dia kaget betul. Izzuddin Al-Qassam itu punya channel namanya Al-I'lam Al-Askari. Al-I'lam itu artinya apa? Penyiaran ya, informasi, askari, militer. Itu di tengah perang, hari ke-380-an, Al-Qassam sempat-sempatnya ngubah logo channel TV-nya. Teman-teman, kamu gini, kalau kamu ada dalam sebuah kepengurusan atau kamu punya media, kamu kira-kira bakal ngubah logo kamu tuh kalau lagi senggang atau lagi sibuk? Senggang, ngapain ya? Kayak nggak ada lagi yang bisa dilakuin, ya udah ngubah logo lah, diperbaiki. Ini Al-Qassam sempat untuk ngubah logo
channel TV mereka Al-I'lam Al-Askari yang tadinya nggak ada segitiga merahnya menjadi ada segitiga merahnya, dan harus sempat. Dan teman-teman ketahui ini penting nih. Adham Syarqawi, seorang penulis Palestina, berkata, setiap yang ada di video-video para pejuang itu ada kode-kodenya, ada sebuah maksud yang ingin mereka sampaikan. Contoh, pejuang pernah sambil membuat sebuah strategi di terowongan, itu ada, mereka bukan nggak sengaja, aku yakin, itu sengaja memperlihatkan beberapa detik sebuah buku, judulnya Rosail Minal Quran, karya Adham Syarqawi. Itu buku teman-teman sederhana banget, simple banget, setiap halamannya cuma keisi setengah halaman doang. Tapi teman-teman, karena buku itu nongol beberapa detik di video Al-Qassam, semua stasiun TV, Al Jazeera, MBC, Al Arabiyah, CNN, semuanya ngebahas buku itu, apa yang diinginkan pejuang dari nongolin buku berjudul Rosail Minal Quran, pesan-pesan dari Al-Quran. Dibahas dalam banyak sekali penelitian teman-teman semuanya. Dan ketika mereka ngubah logonya, itu artinya mereka pengen ngasih tahu kita itu teman-teman pengen fokus ngubah awareness orang-orang, membawa ide tentang Palestina dan Al-Aqsa itu ke mainstream. Media penting sekali, bersuara penting sekali teman-teman semua. Next. Dan orang-orang ini teman-teman, nah dukungan pada Israel turun dari 42 dari 43 negara yang disurvei. Kayaknya udah apa ya? Israel tuh nggak punya nama lagi, teman-teman semua. Tel Aviv juga sekarang sedang ramai, riots, sedang clash, sedang ada keguncangan di tengah Tel Aviv karena Netanyahu baru saja mencopot salah satu menteri pentingnya. Dan itu ngebuat situasi di Israel sedang tidak baik-baik saja. Ya, saya berdoa semoga gak baik-baik aja terus sampai mati teman-teman semuanya. Iya. Untungnya dunia berhenti buat kalian. Semoga dunia berhenti buat kalian. Semoga hari kalian Senin terus. Enggak. Senin kan bagus ya. Semoga kalian Israel, kalau kalian berhenti di lampu merah, depan kalian truk membawa ayam, itu aja. Next. Nah, tokoh-tokoh itu teman-teman, semua artis Hollywood. Yang pertama, kalau yang pertama udah sejak lama, dia itu siapa namanya, Mark Ruffalo yang jadi Hulk di Avenger. Yang tengah itu Andrew Garfield yang menjadi Amazing Spider-Man. Yang ketiga itu Pedro Pascal yang main di The Last of Us, sama yang main di Game of Thrones. Pokoknya dia main di banyak sekali series-series yang penting teman-teman semua. Dan ini cuma 3 dari banyak orang yang mulai speak up tentang Palestina. Mereka tidak takut untuk ngomongin tentang Palestina. Ya, intinya apa? Kita berhasil, pejuang berhasil membawa pusaran badai Al-Aqsa ini meluas sampai kemana-mana. Dan tugas kita adalah meluaskan pusaran itu. Cara meluaskannya adalah nggak lupa. Kumpul kita pada pagi hari ini itu kayak semacam anginnya udah mulai luruh, badainya udah mulai luruh. Di sini kita lagi menyalakan badai itu kembali. Karena keluar dari tempat ini teman-teman semua, kita akan membawa angin-angin badai itu ke banyak orang yang mulai lupa, mulai nggak peduli teman-teman semuanya. Next. Nah, dulu pun di masa Salahuddin Al-Ayyubi juga begitu. Next lagi. Nah, teman-teman semuanya, salah satu hal yang ngebuat perjuangan membela Palestina ini akan selalu menyala adalah ketika teman-teman semuanya menemukan why-nya teman-teman. Limadha ujahid. Banyak orang yang gak peduli sama Palestina karena dia gak nemuin kenapanya. Kemarin pas Oktober November 2023 orang bela Palestina, why-nya mereka karena algoritma saya, media-media saya semuanya talking about Palestine. Dari yang akun grassroots sampai akun yang luar biasa terkenal, semuanya ngomong tentang Palestina. Bang Raditya Dika aja sampai bilang all eyes on Rafah. Saya nggak pernah ngira Bang Raditya Dika yang introvert sampai ngomong kayak gitu, sampai ngepost story kayak gitu. Tapi sampai pernah gitu, cuma
Cuma ketika All Eyes on Rafa ini selesai trendingnya, orang nggak menemukan why lagi untuk membela. Maka teman-teman semuanya sebagai muslim di sini, anak-anak Staidi, anak-anak barangkali yang ada tamu undangan yang lain, kita perlu menemukan why kita masing-masing untuk membela Masjid Al-Aqsa dan Palestina, yang why ini harus strong. Kenapanya itu harus strong? Saya ketemu sama salah satu cucu Pak Habibie. Beliau namanya Kak Melani Subono. Beliau seorang penyanyi, seorang artis, dan beliau tuh kuat banget penyuaraannya tentang Palestina. Salah satu faktor yang buat beliau ngomongin Palestina adalah karena beliau cat lovers, seorang pecinta kucing. Strong why bagi Kak Melani Subono adalah, gua nggak rela kucing di Gaza ditelantarkan. Ada orang membela Palestina dan alasan utamanya adalah tidak rela kucing di Gaza ditelantarkan karena dia cat lover. Greta Thunberg, aktivis iklim, dia menemukan strong why dia bela Palestina karena dia aktivis iklim dan dia tahu bom yang diluncurkan diturunkan di Gaza itu sama dengan bom yang diturunkan ke Nagasaki dan Hiroshima. Maka dia speak up tentang Palestine. Nah, sebagai muslim, teman-teman semuanya, strong way teman-teman, seharusnya adalah kita memahami bahwa Palestina adalah bagian penting dari akidah kita sebagai muslim. Akidah banget loh teman-teman semua, akidah, juz'un minal akidah, bagian dari akidah. Kayaknya teman-teman udah lulus di bagian ini, insya Allah teman-teman semuanya. Teman-teman bayangin aja, 25 nabi dan rasulnya wajib diketahui aja, 17-nya itu hidup, ada yang stay, ada yang bermukim, bahkan ada yang wafat di Palestina. Semua nabi-nabi yang Nabi Muhammad temui ketika Isra Mi'raj naik ke langit, itu semua nabi Palestina. Nggak teman-teman semua? Saya baru ketika saya baca buku lagi-lagi, pejuang memperlihatkan beberapa detik sebuah buku, nama bukunya itu Wa'dul Akhirah. Ini diambil dari ayat ke-7 surat Al-Isra, teman-teman semuanya. Saya baca buku itu, saya download langsung teman-teman semuanya, luar biasa. Luar biasa. Para pejuang di Gaza itu udah sampai ke level teman-teman semuanya, mereka memahami bahkan nabi-nabi yang Nabi Muhammad temui ketika malam Isra Mi'raj itu semuanya tinggal di Palestina. Siapa aja sih? Nabi Adam, betul? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria. Semua nama-nama itu orang Palestina. Ngeri teman-teman. Luar biasa sampai segitunya. Sampai segitunya. Dan ayat ke-7 Al-Isra bagi pejuang itu memang beda. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Ketika hadir hari kehancuran kedua bagi orang-orang Yahudi, liyasu'u wujuhakum. Para pejuang memahami ini, liyasu'u wujuhakum, untuk menyuramkan wajah kalian. Dan teman-teman berhasil. Badai Al-Aqsa setahun ini telah mampu menghancurkan citra dan segala propaganda Israel. Saya kasih kabar-kabar yang baik teman-teman semuanya, karena kalau kabar-kabar yang gak baik, teman-teman udah terima semua di medsos, betul? Kita semuanya butuh bahan bakar untuk tetap berharap, teman-teman semua. Kita semua butuh bahan bakar, dan gini, pejuang tuh nggak pernah patah semangat mereka. Mereka pernah, masa kita yang cuma di sini aja, cuma dengan kabarnya tuh gampang patah semangatnya. Banyak netizen yang komen di Gensa, kayaknya nggak mungkin deh kita menang, Set. Kayaknya kita nggak mungkin deh menang sekarang. Ada yang bilang, aku nggak apa-apa ya Allah, aku ridho nggak nikah, cepat kiamat, yang penting Palestina merdeka. Dia bilang kayak gitu. Jadi ada banyak netizen yang menganggap Palestina merdeka itu langsung kiamat, teman-teman semua. Dan dia bilang, gua rela nggak nikah, yang penting Palestina cepat merdeka, langsung kiamat, gua nggak masalah. Itu salah pikir teman-teman semua ya, salah pikir. Masa baru merdeka, Allahu Akbar, besok Jumat kiamat ya? Waduh, cepat banget nih merdekanya. Karena ada orang mikir kayak gitu. Itu salah satu banyak isu di tengah kaum muslimin yang menganggap kayaknya kalau Al-Aqsa merdeka itu besoknya kiamat ya. Kayak nggak secepat itu Bambang gitu kan. Nggak secepat itu gitu kan, Bernadia gitu kan.
Wallahu a'lam bishawab. Next lagi. Nah, ini teman-teman semua yang menjadi pembuka sebelum ngomong sama Bang Iqbal. Salahuddin Al-Ayyubi dan generasinya, saya pengen ngasih tahu ke teman-teman semua karena saya fokus ke sejarah. Ada satu masa di dalam timeline umat Islam yang relate banget sama keadaan kita. Itu terjadi di masa seorang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi teman-teman ketahuilah, tokoh utamanya bukan beliau. Saya selalu bilang Salahuddin dan generasinya. Karena pembebasan Al-Aqsa tidak mungkin mengandalkan satu orang. Gak mungkin kamu mengandalkan, mestinya kayak menunggu Imam Mahdi atau menunggu Sang Fajar, Satrio Piningit untuk membebaskan langsung, gak mungkin. Karena Salahuddin sendiri itu bukan produsen, justru dia adalah produk. Salahuddin itu bukan objektif, dia justru malah dia bukan subjek, dia malah objek teman-teman semua. Salahuddin, kata Ustaz Ashraf Sabari, beliau yang melakukan finishing touch, sentuhan terakhir. Dan diksi itu aja kita udah mikir, kalau ada orang yang melakukan sentuhan akhir, itu artinya ada orang yang ngebuat pondasinya, ada orang yang memperjuangkannya, dan ada orang yang membuat finishing touch-nya. Seenggaknya ada 3 fase teman-teman semuanya. Diperjuangkan oleh orang cerdas, dirintis oleh orang cerdas, diperjuangkan oleh orang ikhlas, dan dimenangkan oleh para pemberani. Yang ngerintis itu pasti orang cerdas. Pasti. Semua hal-hal besar dirintis itu pasti oleh seorang konseptor yang mikirnya itu detail. Makanya founding father negara kita orang-orang pinter, cerdas. Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim, Ahmad Yani, Muhammad Natsir, Cokro Aminoto, semuanya adalah, teman-teman bayangin, tokoh bangsa kita bisa ngomong sekian bahasa, nulis buku, ngomong kemana-mana, dan Cokro Aminoto bilang kalau Anda pengen jadi pemimpin, menulislah seperti jurnalis dan bicaralah seperti orator. Kualitasnya luar biasa. Dia perjuangkan oleh orang ikhlas. Karena perjuangan kenapa butuh orang ikhlas? Panjang teman-teman semua. Panjang banget. Butuh orang-orang yang rela building in silence, membangun umat ini bahkan dalam keheningan. Gak dikenal, gak jadi influencer, follower 70 doang, yang kadang-kadang diremehkan, dia bukan siapa-siapa. Tapi justru di masa perjuangan itu akan melahirkan para pemberani yang akan memenangkan dan memberikan sentuhan finishing touch. Salahuddin bagian dari pemberani itu teman-teman semuanya. Nah, kita di bagian mana? Nah, kita di bagian mungkin bagian yang orang cerdas yang sedang memperjuangkan dengan ikhlas teman-teman semua. Ada 3 hal yang membuat isu Al-Aqsa dan Palestina di masa Salahuddin dan generasinya itu menjadi mainstream kaum muslimin. Pertama, bahasa tentang perjuangan membela Al-Aqsa dibuat simpel bahasanya. Dibuat simpel. Apa itu? Ada satu sultan, teman-teman, sebelum Salahuddin, namanya Sultan Nuruddin Mahmud Zangki. Beliau ini sangat ingin membebaskan Al-Aqsa. Beliau tuh kukuh banget mengumpulkan semua kota menjadi satu kepemimpinan. Dan salah satu bentuk cara beliau untuk simplify the language, menyimpelkan bahasa agar orang paling pinter sampai orang paling awam itu semuanya satu suara, satu soft, satu irama membebaskan Al-Aqsa. Apa itu? Beliau membuat sebuah mimbar. Namanya mimbar Nuruddin. Yang dengan mimbar itu Nuruddin membuat sebuah janji, kalau Al-Aqsa bebas, mimbar inilah yang akan kita taruh di Al-Aqsa. Dan teman-teman, narasi tentang mimbar ini, semua orang tahu tentang mimbar. Semua orang tahu tentang mimbar itu kayak icon, simbol. Dan dia menjadi sebuah cerita yang diceritakan seorang guru pada muridnya. Nak, belajar yang giat, biar nanti kita bisa bawa mimbar ini ke Al-Aqsa. Seorang pedagang pada kliennya, Pak, ayo kita bisnis bareng supaya nanti
kita bisa bawa mimbar ini ke Al-Aqsa. Atau seorang ibu yang anaknya gak bobok malam-malam, susah banget buat tidur. Nah, tidur yang bener, biar nanti bangunnya bisa tahajud, karena kamu adalah orang yang akan membawa mimbar ini ke Masjid Al-Aqsa. Simplify the language. Dan teman-teman semuanya, kita sedang ada di fase ngomongin tentang Palestina itu makin simple. From the river to the sea, Palestine will be free. Lagu-lagu nasyid kayak Maher Zain yang no more murder, no more lies, free free Palestine. Semua hal yang berusaha buat menyimpalkan bahasa tentang pembelaan Palestina itu perlu kita bumikan, teman-teman semuanya. Yang kedua, culturally align the message. Secara kultur, secara budaya, pembelaan pada Palestina itu ngeklik sama budaya setiap orang. Contoh, kenapa orang Eropa itu speak about Palestine? Karena mereka sekarang, teman-teman semuanya, woke people. Mereka ngerasa tuh gini, Eropa itu sedang ada di masa mereka tuh lagi tobat dari penjajahan yang mereka lakuin. Contoh, dulu ada Columbus Day di Amerika. Sekarang orang-orang Amerika, gen milenial sama Gen Z, ketika ada Columbus Day, mereka malah bilang Columbus itu bukan pembebas Amerika, dia bukan penemu Amerika, tapi dia adalah orang yang menjajah dan membantai penduduk Amerika asli. Banyak banget demo-demo, teman-teman semua, Gen Z, milenial di Eropa yang secara serius menggugat sejarah mereka. Kayak mereka menggugat sendiri sejarah mereka. Raja Leopold, orang Belgia yang membuat belasan juta orang di Kongo mati, sekarang sama orang Belgia nggak dihormati lagi. Columbus yang dibuat patungnya di California dan tempat-tempat penting di Amerika, sekarang banyak dirobohkan. Mereka makin sadar, mereka menggugat. Ternyata kita mendapat semua kekayaan ini, itu dari mengambil dan mengeksploitasi milik orang lain, teman-teman semuanya. Maka ketika mereka melihat Palestina, teman-teman semua, mereka akan mendukung Palestina karena mereka merasa bertanggung jawab. Dulu yang jadi ibu kandung, yang menjadi bidan lahirnya Israel kan Eropa. Inggris, teman-teman semuanya. Inggris masuk Palestina di Perang Dunia I, tahun 1917. Beberapa tahun kemudian, Balfour membuat mandat dan kemudian mendatangkan banyak orang Yahudi ke Palestina. Tahun 48, declare negara Israel, dan dua negara yang paling terdepan mengakui Israel adalah Amerika Serikat, Inggris, Rusia saat itu, Soviet kalau nggak salah. Itu teman-teman semuanya. Mereka bertanggung jawab. Jadi mereka sekarang banyak bertobat, teman-teman semua. Kita dukung pertobatan mereka, teman-teman. Yang ketiga, use relatable stories and evidence. Buat cerita-cerita dan narasi tentang Palestina itu adalah cerita yang tersebar dengan baik ke warga dunia. Teman-teman tahu nggak yang ngebuat orang Eropa itu pada belajar Islam tuh karena video apa? Video yang sangat ikonik, seorang kakek membawa jasad cucunya dan dia bilang sebuah kalimat yang singkat, padat, jelas, tapi kena hati banget. Ruh. Ada yang ingat video itu? Kakek bersorban, namanya Uncle Khalid kalau nggak salah ya. Beliau membawa cucunya yang udah syahid, namanya Rim, dan dia memeluk cucunya sambil berkata ruh, yang kemudian dialih bahasakan ke Eropa menjadi this is soul of my soul. Dan video itu dibahas di seminar-seminar, di konferensi dunia, dan banyak orang tuh benar-benar kena momentum membela Palestina hanya karena video beberapa detik dari Uncle Khalid itu, teman-teman semuanya. Kalau dulu zaman Salahuddin, beliau bilang, ada sebuah cerita yang beredar di masa Salahuddin, teman-teman semua. Cerita yang ngebuat kaum muslimin saat itu mendidih buat ngebela Palestina. Teman-teman bisa nonton film tentang ini, namanya Kingdom of Heaven. Ada sebuah scene di mana seorang jenderal pasukan salib, namanya Reinald de Chatillon. Dia itu hobinya kalau ada kafilah dagang, mau ke Mekah, dibantai. Ada kafilah haji, mau berangkat ke Makkah, diblokade, dibunuh. Dan ketika dia berhasil membunuh sebuah kafilah, ketika dia berhasil
meringkus banyak kaum muslimin, dia akan berseru, berteriak, "Aina Muhammadukum?" Apa artinya? Di mana Muhammad kalian? Mana Muhammad kalian? Tidak ada dia sekarang kan? Sini, aku sudah bantai banyak kafilah haji, aku sudah bantai banyak kafilah dagang, dan aku bertanya, mana Muhammad kalian? Dia tidak ada membela kalian kan? Dia sudah mati, Muhammad sudah mati, dan mana Muhammad kalian? Dia tidak ada untuk membela kalian. Tapi kisah tentang ini sampai ke telinga Salahuddin Al-Ayyubi, dan Salahuddin memanfaatkan kisah, bukan memanfaatkan, Salahuddin salah satu yang menggunakan kisah ini untuk dia berjalan dari kota ke kota, desa ke desa, masjid ke masjid, sekolah ke sekolah buat mengabarkan pada kaum muslimin. Itu dia, penjajah Palestina, pasukan salib. Dia berkata, "Aina Muhammadukum?" Maka Salahuddin bilang kepada tentara-tentaranya, kalau Anda berkata, "Di mana Muhammad kalian?" Muhammad telah wafat, tapi tentara Muhammad akan berdiri menjemput kalian. Itu yang ngebuat kenapa ada yang bilang Maulid Nabi itu viral di masa Salahuddin. Karena kecintaan pada Nabi Muhammad itu simultan, teman-teman semua, beriringan dengan saat itu pasukan salib itu kerja itu ngejek Rasul mulu. Yang jajah Al-Aqsa suka ngejek Rasul, kaum muslimin teman-teman semuanya nggak kenal Rasul. Ada masanya Salahuddin mengenalkan tentang sosok Nabi Muhammad kepada orang-orang dari desa ke desa, kota ke kota, sungai ke sungai. Sampai ada yang bilang kuda Salahuddin gak pernah istirahat kecuali hanya ketika dia minum di Eufrat dan minum di sungai Nil. Eufrat itu di Irak, Nil di Mesir. Sepanjang 13 tahun lamanya Salahuddin, teman-teman semuanya, dia jalan terus, saking jalan terusnya, orang sampai bilang begitu, kudanya Salahuddin hanya minum di dua sungai, sungai Eufrat di Irak dan sungai Nil di Mesir. Salah satunya Salahuddin adalah dia mengenalkan tentang sosok Rasulullah dan mengabarkan bahwa penjajah Al-Aqsa itu menghina Rasul dan saatnya kita bebaskan. Orang Zionis, teman-teman semuanya, dalam slogan mereka sedang bilang, Muhammad mat, Muhammad mat, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Saatnya umat Muhammad bangkit. Itulah mengapa salah satu tulisan di dinding Al-Aqsa ada sebuah kaligrafi yang berbunyi, lan tarka ummatun qaiduha Muhammad. Sebuah umat yang tahu pemimpinnya adalah Muhammad tidak akan ruku dan tunduk pada apapun. Nah, itu sebagai pembuka, teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali dari bagian prolog yang disampaikan oleh Ustaz Edgar Hamas terkait bagaimana cara kita agar membawa isu Palestina ini menjadi sebuah isu yang mainstream, dikenal oleh seluruh masyarakat dunia, dikenal oleh seluruh masyarakat banyak, dan itu tidak bisa kecuali kalau kita mulai dari diri sendiri. Kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari lingkungan kita, kemudian kita bisa menyebarkan ke seluruh pelosok-pelosok tempat tinggal kita, dan sehingga isu ini bisa menyebar ke seluruh dunia, dan insya Allah tidak akan lama lagi Palestina akan merdeka. Takbir! Allahu Akbar. Yang selanjutnya mungkin kita langsung saja ke sesi ngobrol-ngobrol santainya, San. Yeah. Terkait poin yang pertama, mungkin yang ingin kita gali pada pertemuan Konsul pada pagi hari ini, yaitu tentang menjelaskan kembali refleksi dari 1 tahun Taufan Al-Aqsa dalam konteks historisnya secara singkat. Tadi mungkin udah antum singgung, peristiwa Taufan Al-Aqsa ini mirip dengan peristiwanya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, tapi ketika kita berbicara Taufan Al-Aqsa dari 7 Oktober sampai sekarang, kira-kira refleksi apa yang bisa kita dapat, yang bisa kita share, dan yang bisa kita ambil hikmahnya sehingga kecintaan kita terhadap Palestina itu bisa lebih dari hari-hari sebelumnya. Baik, luar biasa. Jadi begini, Bang Iqbal dan teman-teman semuanya,
Dari namanya aja kita udah tahu ini bukan tentang bangsa Palestina saja. Ini bukan tentang bangsa Arab saja. Tapi ini teman-teman pilihan diksinya. Lihat, orang Gaza tuh sukanya saya sama pejuang. Mereka tuh nggak cuma mantap di medan tempur, tapi medan linguistik, pemilihan diksi pun mereka pintar. Ada dua kata, Tufan, Al-Aqsa. Tufan itu diulang 2 kali dalam Al-Quran. Tufan yang pertama adalah tufan yang menghancurkan Fir'aun dan tentaranya. Tufan kedua adalah tufan yang menghancurkan kaum Nabi Nuh yang membangkang kepada Nabi Nuh. Diksinya itu teman-teman strong word, kata-katanya kuat. Seakan-akan kayak pejuang tuh pengen kita berpikir bahwa menjelang akhir biasanya punchline-nya akan kuat. Nah, Tufan Al-Aqsa itu adalah punchline dari setup dan beat yang sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Ibarat stand up komedi ya teman-teman semuanya. Teman-teman tahu ya, dalam bicara, dalam stand up komedi contohnya, itu ada setup, ada beat, ada punchline. Nah, hari-hari sebelum Tufan Al-Aqsa itu ada beat, ada setup. Ada Saiful Quds di situ, ada Al-Furqan di situ, ada Hijarah min Sijil di situ, ada banyak perang. Tapi Tufan Al-Aqsa itu kayak punchline dari pejuang. Itulah kenapa 7 Oktober itu kan benar-benar ngebuat kaget dunia. Biasanya pejuang tuh nunggu, sekarang pejuang yang masuk ke Gaza envelope. Mereka masuk ke kota-kota yang dikuasai oleh Israel. Itu sangat membuat kaget dunia, teman-teman semua. Tahu nggak? Sejak 7 Oktober sampai sekarang, buku yang secara khusus ngebahas 7 Oktober di Israel itu ada 80 buku yang terbit. Penulis Israel itu ramai sekali menulis tentang itu, bahkan sampai ada 70, apa tadi saya bilang? 80 ya, 80 judul buku yang ngomongin tentang peristiwa 7 Oktober itu. Dan mereka semua sepakat pada satu frekuensi, satu kesimpulan yang sama. Tanggal 7 Oktober itu, Israel sudah kehilangan citranya sebagai tentara yang tak terkalahkan. Sudah kalah. Nah, dan teman-teman, sebagai jawaban bagi pertanyaan ini, saya mau bacain langsung apa kata Adham Syarqawi, salah satu influencer dari Palestina, teman-teman semuanya. Beliau bilang, apa yang akan terjadi menuju dalam 3-4 tahun ke depan, itu barangkali sesuatu yang akan mengubah dunia selama-lamanya. Dia bilang, kemungkinan Trump itu akan menjadi presiden Amerika terkuat yang terakhir. Kemudian Israel tinggal menghitung tahun saja menuju kehancurannya. Kemudian dia bilang umat Islam tidak akan selamanya begini, akan ada sebuah momentum yang membuat umat ini bersatu. Ada 4 poin teman-teman semuanya, dan dia bilang ini bukan nubuat, ini bukan ramalan, kata dia. Tapi setiap orang Gaza punya keyakinan dengan keadaan yang seperti ini, kayak bentar lagi ada sesuatu yang terjadi. Kenapa orang Gaza mikir kayak gitu? Gini teman-teman, pernah nggak sih kalian nonton nonton sebuah film, habis klimaks itu biasanya bakal ada klimaks lagi atau enggak? Habis klimaks itu biasanya turun gitu. Dan dalam bahasa Arab ada pepatahnya, asy-syai' idza tamma bada'a nuqsanuhu. Sesuatu jika telah purna, jika telah di puncak, maka dia akan turun. Dan semua grafik tentang Israel, politiknya, sosialnya, kemiliterannya, semuanya menunjukkan grafik yang tidak pernah naik lagi sejak 7 Oktober 2023. Dan ketika sesuatu udah purna, turun. Ketika turun, dia akan mulai selesai. Cepat atau lambat. Itu yang diyakini oleh para pejuang, teman-teman semuanya. Dan ketika mereka berhasil membuat Yahya Sinwar itu syahid,
Sebenarnya orang Israel tuh kayak tahu teman-teman gini. Kalian pernah nggak sih ketemu sama orang yang kalau dia udah kehabisan argumen, dia bakal membabi buta mendebat kalian? Orang tuh akan bersikap gila kayak kalau apa sih? Kalau dia udah kepepet. Orang tuh akan bersikap gak logis ketika dia udah kepepet. Dan sikap kepepet itu sudah menjadi sikap negara. Sikap negara Zionis dari pemerintahannya sampai grassrootsnya. Udah gak bisa mikir sehat lagi. Dan habis kayak gitu, insya Allah teman-teman semua selesai. Dan semoga mata kita diberi Allah rizki untuk melihat jatuhnya rezim Zionis Israel itu. Amin ya rabbal alamin. Itu dia bang. Yang selanjutnya kita lanjut ke poin yang kedua. Ini saya tadi berbicara tentang kemenangan yang disampaikan juga oleh Syekh Adam Syarqobi dari Palestina tadi terkait kemenangan Palestina sudah dekat. Dan juga saya teringat saat itu orasinya Abu Ubaidah ketika 3 pekan pertama pasca Tufanul Aqsa, beliau mengatakan yang saya highlight dari surat As-Saffat, wa inna jundana lahumul ghalibun. Abu Ubaidah dengan penuh berapi-api menyebutkan bahwasanya tentara-tentara kami, maka mereka pasti akan mendapatkan kemenangan. Nah, kemudian di poin yang keduanya, kira-kira makna dari kemenangan itu sendiri apa sih dalam perjuangan, Ustaz? Iya. Makna kemenangan dalam perjuangan kita sebagai muslimin itu barangkali bisa digambarkan dari bagaimana kita melihat wafatnya para nabi. Ada nabi yang wafatnya dalam kemenangan yang luar biasa. Allah berikan kemenangannya di dunia dan di akhirat. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Tapi juga ada nabi yang wafatnya itu sebagai syahid, teman-teman semua. Dan nabi yang syahid ini bahkan nabi di Palestina lagi. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dalam beberapa riwayat Nabi Zakaria syahid digergaji, terbagi 2 tubuhnya. Beliau berlindung di sebuah pohon. Nabi Zakaria dipenggal kepalanya, teman-teman semuanya. Meskipun ada yang nggak setuju dengan riwayat itu, karena Nabi Yahya kan bilang wassalamu alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Jadi ketika mati itu, ketika wafat dalam keadaan selamat. Itu ada yang bilang seperti itu. Tapi teman-teman semuanya ngelihat para nabi itu teman-teman semuanya pada akhirnya semuanya menang. Allah tidak pernah kayak kisah para nabi di Al-Quran menunjukkan kepada kita bahwa kemenangan itu urusan Allah. Dan kemenangan hakiki itu pasti akan dimiliki oleh oleh orang beriman nanti, in the end of time, finally, di akhirnya. Wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik, happy ending yang benar-benar happy ending itu pasti akan dimiliki oleh orang-orang beriman. Adapun tugas mereka di dunia adalah berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan kemenangan itu. Ada orang-orang yang selama berjuang dia belum melihat kemenangan, dia sudah syahid. Ada yang Allah berikan kesempatan untuk melihat langsung kemenangan itu. Pertanyaan saya, yang syahid, yang telah wafat sebelum melihat kemenangan, dan yang Allah rizkikan melihat kemenangan, mana yang mulia? Jawabannya, tidak ada yang lebih mulia. Dua-duanya mulia, teman-teman semuanya. Dua-duanya luar biasa. Ada sahabat yang syahid, bahkan saat itu kaum muslimin lagi terhimpit-himpitnya. Padahal dia adalah sahabat yang orang tuh mikir nih kayaknya umurnya bakal panjang nih. Orangnya ganteng, harum, duta besar Islam pertama ke Madinah, temannya banyak, dihormati, orangnya mirip dengan Rasulullah. Tapi kenapa dia harus wafat syahid di Uhud ketika kaum muslimin gak enak banget? Saking gak enaknya, nih sahabat ditutup dengan kain kafan, kepalanya ditutup, kakinya kelihatan, kakinya ditutup, kepalanya kelihatan karena gak cukup kafannya. Beliau syahid sebelum melihat Rasul datang bersama 10.000 pasukan menuju Mekah membebaskannya. Sahabat ini nggak lihat itu. Tapi dia mulia luar biasa. Namanya bertahan 14 abad sampai hari ini. Mus'ab bin Umair. Saya sering menggunakan analogi itu. Apakah Mus'ab bin Umair melihat
ketika Umar bin Khattab membebaskan Al-Aqsa? Enggak. Bahkan teman-teman, contoh lebih real time-nya lagi, lebih relevannya lagi, saya tanya, apakah Nabi Muhammad melihat Al-Aqsa bebas? Itu dia. Saya kemarin mikir, capek banget perasaan Syekh Ahmad Yasin memulai semuanya dari umur 20 tahun sampai umur puluhan tahun. Beliau tuh udah mencurahkan segala hidupnya buat bebasin Al-Aqsa, mendidik generasi, tapi kenapa Allah wafatin begitu cepat? Ismail Haniyah, Sinwar, Sholih Al-Aruri. Kalau pakai logik ya, saya mikir orang-orang ini tuh harusnya ngelihat langsung apa yang mereka usahain gitu. Seharusnya orang-orang ini tuh mendapatkan buah yang paling ranum dari apa yang pernah mereka perjuangkan selama hidup mereka. Sinwar, Yahya Sinwar teman-teman, saking lamanya di penjara kan sampai buat novel kan, Asy-Syauq wal Qaranfuli. Beliau tuh hidupnya tuh berapa tahun? 23 tahun atau 27 tahun di penjara, teman-teman. Saking lamanya di penjara sampai bisa bahasa Ibrani. Sampai bisa bahasa orang Israel dia, teman-teman semuanya. Beliau hilang lama tuh, gak ada namanya, gak tersiar namanya. Pulang-pulang dari penjara, bebas, langsung berjuang. Kalau antum lihat sirahnya Sinwar, lahirnya di pengungsian. Lahirnya udah gak enak nih. Remajanya ngelihat sendiri kampusnya dibombardir, dia bangun sendiri lagi. Dia yang ngecor lagi. Di penjara berpuluh tahun. Keluar langsung berjuang. Meletus tufan Al-Aqsa, beliau lama sekali di terowongan. One day beliau keluar, ternyata beliau syahid, dan paling baru kan temuannya 3 hari gak makan. Saya pikir kalau pakai logik sederhana, pakai orang awam, ya Allah kan Sinwar, beliau Yahya Sinwar itu sangat layak untuk ngelihat Al-Aqsa bebas, sangat layak untuk ngelihat beliau melangkah sendiri di Al-Aqsa, ditemani sebuah langit yang merah saga, bukan karena bombardir tapi karena senja yang indah. Orang berkerumun datang dari setiap gerbang ke Al-Aqsa, azan berkumandang dengan gagahnya. Saya berpikir orang seperti mereka itu sangat layak untuk melihat kemenangan langsung, tapi kenapa Allah wafatkan lebih cepat? Tuh teman-teman, sebab kemenangan bagi orang beriman bukan ketika dia mendapatkan kemenangan langsung di dunia itu. Kemenangan terbaik bagi orang muslim ya ketika dia ada sampai melangkahkan kakinya di surga. Makanya saya tutup pertanyaan ini dengan sebuah kalimat dari Abu Ubaidah bin Jarrah, Panglima Palestina, teman-teman semua. Panglima sahabat yang membebaskan Palestina. Suatu saat Abu Ubaidah bin Jarrah mau membebaskan Palestina dan dia ketemu sama seorang prajurit. Prajurit ini bilang ke Abu Ubaidah, "Jenderal, lapor Pak." Lapor Pak. Siap, pada apa? Hari ini kita mau bertempur. Betul Jenderal? Iya. Saya punya niat hari ini saya akan bertempur habis-habisan sampai saya syahid. Tolong doakan saya syahid. Apakah Anda ada pesan yang harus saya sampaikan kepada Rasulullah? Di saat itu Rasul sudah wafat dan prajurit ini bilang ke Abu Ubaidah, "Saya hari ini berniat syahid. Wahai Abu Ubaidah, apakah ada pesan yang ingin engkau sampaikan kalau nanti saya syahid dan saya ketemu sama Rasulullah? Apa yang ingin saya sampaikan? Apa yang ingin Anda sampaikan?" Abu Ubaidah menjawab, "Tolong sampaikan pada Rasulullah bahwa apa yang telah Allah janjikan kepada kita, bahwa apa yang dulu Rasul pernah sabdakan tentang kemenangan kita, hari itu telah terjadi. Sampaikan padanya Allah maha benar dengan janji-janjinya." Rasul nggak melihat itu. Rasul nggak melihat Al-Aqsa bebas. Rasul nggak melihat kaum muslimin berderap dengan rapih, bersoft-soft menuju kota sehebat Damaskus, membebaskan Syam. Rasul nggak lihat itu. Tapi tolong sampaikan ke Rasulullah bahwa apa yang Allah janjikan dan apa yang beliau sabdakan telah kami lihat benar-benar dengan mata kepala kami.
Mungkin boleh kita sampaikan kepada para syuhada, para orang-orang yang telah berlalu sebelum kita, tolong sampaikan pada Rasulullah, semoga. Mungkin nanti scene-nya akan seperti itu ketika nanti kita lihat Al-Aqsa. Atau mungkin tidak, kita nggak tahu. Tapi ada sebuah quote, in mittu qabla ru'yaha faqulu laha kam kuntu ahwaha. Jika memang aku sudah mati sebelum melihat Al-Aqsa merdeka, tolong sampaikan padanya bahwa aku mencintainya. Itu. Sebab lagi-lagi kemenangan bukan tentang apakah mata kita melihat langsung, tapi tentang posisi kita. Berjuangkah kita untuk membebaskan Al-Aqsa atau hanya menonton saja? Wallahu a'lam bishawab. Takbir. Takbir. Sangat luar biasa sekali ya. Kemudian yang selanjutnya kira-kira bagaimana strategi kita di dalam menyusun langkah-langkah nyata di dalam menyambut kemenangan Al-Aqsa ini melalui sosial media. Langkah-langkah nyata. Zamannya mungkin kalau zaman dulu kita bisa ikut berperang dengan senjata, dan sekarang di sosial media pun bagaimana upaya kita agar turut berpartisipasi aktif gitu kan untuk kemenangan Al-Aqsa ini. Gini teman-teman semua, sebelumnya ada yang udah ke-banned Instagramnya? Ada yang story-nya udah kehapus? Wah, sering. Sudah, mantap. Bagus. Tandanya Anda berjuang. Ada yang udah kehilangan teman? Enggak. Jangan. Teman harus tambah, teman-teman semua. Ada yang sudah dirujak netizen? Belum? Kalau dulu saya sih enggak ya, teman-teman. Tapi saya termasuk yang ke-ban 2 kali. Dan saya ke-ban itu setiap kali saya bilang harus menolak lupa. Di bagian nolak lupa itu pasti ke-ban, teman-teman semuanya. Saya jadi ngerasa sepertinya memang misi musuh itu adalah ngebuat lupa sekarang. Dan siapapun yang berusaha untuk mengajak orang gak lupa, orang itu bahaya bagi mereka. Termasuk acara ini bahaya. Acara seperti ini merawat ingatan tuh sesuatu yang bagi mereka, lah gua kira umat Islam lupaan, ternyata mulai ingat. Kan biasanya lupa, wis. Tahu aja lu. Kita kan teman-teman orang yang gampang lupaan kan? Gampang banget lupanya, guys. Lupa banget kita tuh, ingatannya pendek. Ingatan pendek teman-teman semuanya, dan ingatan kita yang pendek itu sangat dimanfaatkan dengan baik oleh mereka. Tapi ini Masya Allah udah setahun Tufan Al-Aqsa, kita masih kumpul ngomongin tentang ini. Wah itu dia yang ngebuat musuh ketar-ketir. Kalau tadi abang nanya gimana caranya, gimana tips dan triknya, silakan terserah teman-teman. Tapi core utamanya adalah ngajak orang buat nggak lupa, itu sebenarnya. Mau dengan kita pakai bendera Palestina di CFD lah, mau kita ngebuat pin ada semangkanya, kita bangga pakai itu ketika kuliah kah, mau kita bagi-bagi semangka ke tetangga kita dengan random kah? Maksudnya kan saya pernah tahu dikirimin semangka sama seseorang, no caption, gak ada captionnya gitu, gak ada ini buat apa atau terima kasih apa, enggak. Seorang teman mengirim saya semangka, tapi saya langsung ingat, langsung paham apa yang dia maksud. Jangan lupa sama Palestina. Semantap itu sekarang teman-teman semua, boikot dengan kode. Kita bisa lakukan segala apapun dengan sebuah frame utama, jangan sampai orang lupa. Kalau orang lupa, ingetin. Gimana caranya? Silahkan, saya nggak mau ngasih tips and trick. Karena itu dia. Objektifnya adalah jangan sampai orang lupa. Termasuk boikot juga kali ya. Betul. Salah satu cara untuk menjaga kewarasan kita itu adalah dengan cara memboikot. Dulu ada masanya saya lihat McD itu bawaannya lapar. Sekarang lihat McD bawaannya takbir, teman-teman semua. Takbir Allahu Akbar, mati kau. Enggak sih. Enggak bilang mati kau sih.
Tapi teman-teman, kalau kamu ngeh ya, restoran-restoran terafiliasi itu tuh sekarang ngebuat pelang di bawah logo mereka sebuah tulisan gede. Apa coba? Ada musola. Coba deh jalan-jalan. Kamu ke KFC, ke McD, ke Burger King. Itu entah kenapa tadinya nggak ada pelang itu. Tadinya nggak ada. Tapi kok kenapa Masjid Al-Hikmah nggak ada pelang itu, tapi McD ada ya? Gitu. Karena mereka emang cara mereka adalah gimana caranya tuh make a peace ya, gimana kita damailah sama kaum muslimin, kita buatin musola yang bagus gitu kan. Itu salah satu cara branding mereka supaya mereka menetralkan teman-teman semua, tapi itu nggak ngaruh lagi. Enggak sih, ada yang ngaruh, ada yang kena kampanye itu teman-teman. Tapi kita perlu banyak belajar sama teman-teman Malaysia, teman-teman semuanya. Orang Malaysia itu kenapa mereka lebih sukses dibanding kita? Bahkan Malaysia secara resmi itu ikut dalam sebuah tim yang mengusulkan kepada PBB untuk mengeluarkan Israel dari United Nations. Gagah bener ya Malaysia. Bahkan ketika Ismail Haniyah syahid, bayangin Perdana Menterinya ngepost foto sama Ismail Haniyah. Jadi struktur tertinggi di negara Malaysia itu sudah pro Palestina. Proses menuju itu teman-teman semuanya sangat panjang, dan dia tentu bukan dengan bukan dengan proses yang instan, bukan dengan gara-gara mau ada momentum kemudian berjuang, gak ada momentum gak berjuang. Salah satu hal yang ngebuat Malaysia itu sekarang sukses karena edukasi yang sukses. Bedanya Malaysia sama Indonesia, teman-teman semuanya, kalau ada ustadz yang ngajak donasi, itu biasanya fokus pada video bangunan hancur. Fokus pada video anak-anak nangis. Fokus pada video para ibu-ibu yang kehilangan anaknya. Bagus gak? Bagus, boleh teman-teman semuanya. Tapi gini, membela Palestina kalau hanya mengandalkan emosi, itu ada emosi kan? Emosional tuh. Ngelihat bangunan hancur, ngelihat masjid roboh, ngelihat anak-anak luka, ngelihat pasien gitu. Itu adalah cara kita untuk membela jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang, teman-teman semua, itu bukan lagi levelnya. Level pembebas Al-Aqsa adalah level liberation of mind before liberation of land. Mereka paham apa itu Al-Aqsa, di mana Al-Aqsa, kenapa Al-Aqsa, dan siapakah yang telah membela Al-Aqsa sepanjang zaman. Ada satu ilmuwan namanya Dr. Roghib Sirjani, beliau bilang, kamu pengen tahu nggak Muslim yang paham agama sama yang nggak paham agama apa kriterianya? Muslim yang paham agama pasti akan bela Al-Aqsa. Muslim yang nggak paham sama agamanya nggak akan bela Al-Aqsa. Dan saya mikir, iya lagi, iya lagi. Maksudnya sesimpel itu gitu loh, sesimpel itu tapi bener. Kayaknya itu kalimat tuh kayak simple banget tapi bener gitu. Karena orang nggak gini. Saya tuh kalau ngomong ke orang yang umum, teman-teman, bridging untuk sampai menyimpulkan buat bela Al-Aqsa itu mulai dari kita kenalan lagi sama nabi-nabi kita. Bukan langsung ngomongin Al-Aqsa kayak, kalau langsung ngomongin Al-Aqsa kayak jauh bener. Al-Aqsa di mana guys? 17.000 km, ngapain dibela? Ngapain bela Al-Aqsa? Bagusan juga Masjid Kubah Mas Depok gitu kan. Ngapain bantu yang jauh di sana, yang di Indonesia juga masih banyak tuh gunung meletus. Kenapa banyak narasi seperti itu? Kenapa banyak narasi seperti itu? Ya karena kita fokus di level paling dasar, level emosi. Kalau pakai emosi mulu, lama-lama kebas, bener nggak? Tahu kebas nggak? Kamu dengan kakimu tanpa sendal, kamu lewatin jalan yang ada paku pinesnya, kamu kena satu paku pines,
kesakitan kita. Tapi teman-teman semua, kalau paku pines itu tersebar dengan rata, penuh di sebuah jalan dan kakimu naik di hamparan paku yang tersusun rapi itu, kamu nggak sakit. Dan itu yang terjadi. Kalau emosi kita yang dipakai mulu untuk membela, kebas lama-lama. Kebas. Makanya teman-teman, pejuang di Gaza sampai make kalimat ini nih. La ta'tadul mashhad. Dari kata i'tada ya'tadu. Artinya terbiasa. La ta'tadul mashhad. Kamu jangan terbiasa sama pemandangan ini. Itu kayak kalau mereka sampai berkata terbiasa, itu memang kaum muslimin mulai terbiasa teman-teman, kebas. Lama-lama ngelihat anak mati di reruntuhan, kebas. Gak ada rasanya. Lama-lama ngelihat jenazah yang berjejeran tanpa ada kepala tanpa kaki, kita kayak kebas. Dan teman-teman, maka level kita harus dinaikkan dari level emosional menjadi level knowledge, pengetahuan. Karena orang yang membela dengan ilmu itu tidak akan mudah dipatahkan hanya dengan isu-isu yang receh-receh teman-teman semua. Itulah kenapa kita perlu ngaji. Dan saya apresiasi katanya UNJ bakal ada S2 Baitul Maqdis. UHAMKA atau Universitas Muhammadiyah di Jakarta ya, sama aja, beda-beda. Bakal ada S2 Baitul Maqdis teman-teman semuanya. Saya apresiasi kepada kampus-kampus Muhammadiyah dan kampus di Indonesia yang secara serius akan membuat S2 Baitul Maqdis, dan mungkin Staidi ke depannya bakal buat S2 Baitul Maqdis. Takbir. Allahu Akbar. Ngomongin Baitul Maqdis dalam ranah keilmuan, teman-teman, itu seserius itu. Dan S2 Baitul Maqdis di Malaysia udah biasa. Banyak pakar Baitul Maqdis di Malaysia, teman-teman semua, ada kurikulumnya. Dan teman-teman, saya sangat mengapresiasi ada sebuah lembaga sekarang yang mereka udah mikir, kalau kita donasi-donasi mulu, itu oke. Tapi gini, kalau kita donasi mulu kan nyasarnya bapak ibu taklim yang traweh, yang gampang nangis ya gitu kan. Anak Gen Z, gimana? Padahal kita mau Indonesia emas 2045. Tadi kata Ustaz Adi kalau nggak salah ya, tadi 2045 udah pada syahid ya. Saya 29 tahun, 21 tahun lagi, umur 50 tahun berarti teman-teman semuanya. Entah jadi menteri atau jadi apa, mungkin juga udah almarhum, nggak tahu kita. Dan teman-teman anak Gen Alpha yang skibidi Venom Text sekarang itu, ya anak 12 tahun, 21 tahun lagi bakal jadi pasangan muda, bapak ibu muda teman-teman semuanya. Yang kita sekarang itu bakal jadi pemegang kebijakan. Teman-teman semuanya, itu kalau kita ngandelin emosi terus, cuma fokus ke donasi mulu, kalau sekarang kita ngumpulin sebulan itu bisa 300 juta, tapi hanya pakai emosi, mungkin sampai ke sana, tahun 2045, kita mungkin cuma fokus donasi doang. Padahal ketika ditanya, Dr. Abdul Fattah Al-Waisi, beliau pakar, ya, lagi-lagi pakar kepalestinaan, ditanya sama Felix Shaw, ditanya sama Kak Dena Haura, Ustadz, Syekh Abdul Fattah, apa sih yang cocok dilakukan sama Indonesia Malaysia buat pembebasan Al-Aqsa? Karena beliau bilang ya negara yang harus membantu Palestina militer, suplai logistik, obat-obatan, ya memang negara yang di radius Palestina. Suriah, Yordan, Yaman, Mesir. Adapun kita yang paling jauh, kita bertanggung jawab menjaga awareness dan narasi, knowledge tentang pembebasan Al-Aqsa. Makanya sangat mungkin teman-teman Indonesia menjadi ibu kota Palestine knowledge di masa depan. Setiap pasukan-pasukan pembebas Al-Aqsa yang akan berangkat, trainingnya sama ulama-ulama Indonesia. Mungkin nggak? Mungkin. Dulu di masa Salahuddin, teman-teman semua, 20% pasukan Salahuddin itu bukan orang Mesir, bukan orang Syam. Orang Maroko, teman-teman. Jauh banget. Tapi saya mikir, kenapa Salahuddin bisa seserius itu minta bantuan orang Maroko yang jauh banget tuh, harus nyebrang Laut Tengah, teman-teman. Jauh. Dari Palestina ke Maroko, jauh. Tapi kenapa 1/5 tentara Salahuddin di tempat yang jauh? Karena tempat yang jauh ini teman-teman semuanya, mereka tuh paling paham, paling tahu
tentang musuh yang sedang mereka hadapi, pasukan salib. Mereka, karena mereka itu jauh dari daerah konflik, orang Maroko jadi lebih paham kenapa gue harus bebasin Palestina. Knowledge-nya terasah, pemahaman tentang Palestina secara utuh mereka terasah, maka 1/5 pasukan Salahuddin datang dari tempat yang jauh. Maka teman-teman narasinya, kalau dulu pasukan Salahuddin 1/5-nya datang dari bagian paling barat negeri Islam, jangan-jangan 1/5 pembebas Baitul Maqdis di masa depan datang dari bagian timur dunia Islam. Dulu bagian paling baratnya, di masa depan mungkin bagian paling timurnya. Apa bagian paling timur dunia Islam, teman-teman? Negara kita. Mungkin nggak? Ya, kalau pakai logik ngelihat judul di mana-mana, nggak mungkin guys. Zeus, pinjol di mana-mana, Shibal, susah sekali. Sampai bikin, kayak kalau bukan karena kasih sayang Allah, hancur kita semuanya. Tapi teman-teman semuanya, Allah bilang dalam surat Muhammad, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau memang ada orang yang gak mau membela Palestina, apa kata Allah? Gak mau berjuang, Allah ganti dengan yang lain yang siap, dan orang yang siap ini gak akan seperti orang yang gak siap. Jadi ini teman-teman, kalau bahasa gampangnya ini pertaruhan siapa yang layak atau tidak. Kalau yang dekat gak layak, sorry ya, mau kita ganti nih. Gitu bahasanya, teman-teman semuanya. Tubuh kita kecil, teman-teman semua. Saya mungkin enggak, ya kan? Ya, betul. Tapi teman-teman semuanya, ini bukan masalah tubuh kecil atau enggak, teman-teman semua. Ini masalah mindset, asik. Ini masalah mindset, teman-teman semuanya. Masalah badan kecil, Napoleon Bonaparte, Kaisar Perancis, kecil teman-teman semuanya. Orangnya kecil, tapi beliau mampu menjadi kaisar bagi Perancis. Ini pembebas Palestina bukan masalah gede-gedean badan, teman-teman semuanya. Mereka di Gaza udah ngasih tahu, ini bukan masalah gede-gedean logistik, bukan masalah banyak-banyakan militer. Israel dibantu Amerika, Kanada, Inggris, Italia, Jerman, Korea, kalah sekarang sama mamang-mamang yang keluar nembak mortir sambil lesehan minum kopi, pakai celana training, nggak pakai sepatu. Mereka sangat bilang kayak gitu. Ini bukan masalah gagah-gagahan lagi, ini masalah layak atau enggak layak. Makanya doa mereka, Allahumma stakhdimna wala tastabdilna. Ya Allah, gunakan kami, jangan gantikan kami. Luar biasa doanya, dan saya sangat suka menggunakan doa itu dalam zikir-zikir saya, dan semoga teman-teman juga. Allahumma stakhdimna wala tastabdilna. Ya Allah, pakai saya ya Allah. Ya Allah, pakai saya, pakai kami, dan jangan gantikan kami dengan yang lain. Tuh doa tuh langsung kayak personal banget jadinya sifatnya, teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin ini di bagian terakhir sebelum nanti pertanyaan dari peserta terkait tadi peran Indonesia terhadap Palestina. Mungkin di sini kita harus membangun optimisme juga bahwa kemenangan itu nyata dengan gugurnya para syuhada. Terus terkait saya tadi sudah baca juga tulisan antum di Instagram Ken Saladin yang terkait apa mungkin Indonesia yang akan menjadi pembebas Palestina. Mungkin bisa disampaikan terkait hal itu dan bagaimana optimisme kita, peran kita terhadap Palestina ini. Ya. Mungkin nggak sih teman-teman ya gitu. Saya mikir tuh kayak kalau mikir Indonesia tuh banyak gak enaknya ya. Kacau asli. Kacau bener. Tapi saya mikir, jadi saya pernah datang ke Jawa Timur, ketemu sama seorang ustadz. Beliau ngajak saya bincang-bincang pagi sebelum kemudian saya ngisi acara, dan teman-teman salah satu ayat yang beliau tadaburi adalah ini, ayat ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ini ayat Al-Baqarah yang ke-214. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, namun belum datang padamu sebuah bencana atau sebuah mara bahaya yang telah dilalui oleh orang-orang sebelum kamu? Massathumul ba'sa wadh-dharra. Artinya teman-teman semuanya, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ustadz ini, habis kita ngomongin judol, ngomongin pinjol, ngomongin betapa mudahnya zina dibanding nikah, betapa gampangnya kita bukan gak gampang sih, saya gak pernah sih, cuma di Twitter, di Instagram, di TikTok, betapa gampangnya kita mendapatkan treat orang boti yang bangga menjadi boti. Tahu boti sih? Kayak nggak ada harapan gitu, kayak hancur aja gitu, hancur. Tapi teman-teman semuanya, Ustaz dia bilang, justru bukankah orang-orang yang siap menjemput kemenangan itu mereka harus melalui apa yang ada dalam ayat ini, Ustaz. Massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu. Ditimpa kemiskinan, kemelaratan, dan diguncang. Guru ini bilang, nih beliau seorang mudir pondok pesantren, saya fokus pada kata-kata zulzilu. Kenapa? Kenapa orang beriman harus dizulzilu dulu sebelum mereka mendapat kemenangan? Karena orang yang terbiasa tetap berdiri meskipun terguncang, maka mereka akan sangat mampu berdiri dengan kokoh. Karena mereka terbiasa dengan guncangan. Sehingga ketika momentum kemenangan itu datang, kaki mereka sudah benar-benar kokoh melewati segala guncangan. Apa yang kita lihat? Umat Islam yang diam-diam baik, masalah moral kita di mana-mana. Dulunya saya nggak relate sama kalimat kata-kata Rasul sama orang beriman, tapi sekarang kan relate banget ya. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu mata nasrullah. Pernah sih teman-teman capek mikir kayak gitu, capek kenapa sih? Udah setahun gini, sampai ada orang, kita sampai mikir, ya Allah kapan sih kemenangan? Dulu aku kira, aku membaca ini, wah kita belum apa-apa, sekarang udah ngerasain teman-teman semua. Pertanyaan mata nasrullah itu bukan lagi retorika. Karena pertanyaan mata nasrullah yang keluar itu dari mulut kita, itu muncul dari segala apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, fenomena yang meluluh lantakan keadaan kita, sampai dengan hati yang paling dalam kita bertanya, kapan kemenangan? Itu. Dan Allah langsung menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Dari ayat ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib membuat sebuah kaidah. Idza ishtadda dzulmu washtadda thabatul mu'minin fa'lam anna nasrallaha qad iqtarab. Kalau Anda melihat yang zalim semakin mantap dengan kedzalimannya, dan Anda melihat orang beriman semakin teguh dalam keimanannya, maka ketahuilah kemenangan dan pertolongan Allah akan datang sebentar lagi. Jangan teman-teman anggap sebentar lagi itu sebulan lagi ya. Sebentarnya Allah itu jangan kita anggap setahun 2 tahun teman-teman semuanya. Iya, jangan anggap kayak gitu.
Kan ada sebuah ayat, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Orang kafir menganggap, Allah kemenangan umat Islam masih jauh, jauh. Tapi bagi Allah dekat. Apa ya? Kayak ada sebuah relativitas teman-teman semuanya. Kalau kamu ngelihat pakai umur manusia, mungkin jauh. Tapi kalau kamu ngelihat pakai umur peradaban, dia dekat. Paham nggak maksud saya? Umurnya Israel, kalau pakai umur manusia, ya mungkin masih ada beberapa tahun lagi, masih agak ya mungkin 1 dekade, beberapa tahun kalau pakai umur manusia. Tapi kalau ngelihat storyline kita yang begitu panjang, teman-teman semuanya, ini dekat sekali. Dekat sekali. Sampai Adham Syarqawi aja nih yang nulis Rosail minal Quran kok kayak berani nge-tweet kayak gitu. Ini akan menjadi pemilu Amerika yang terakhir. Teman-teman tahu gak sih mesin pemilu di Amerika banyak yang dihancurin? Udah makin gak baik-baik aja di Amerika. Makin gak bener teman-teman semuanya. Pak Prabowo diundang sama Amerika sama Cina teman-teman semua. Dua-duanya teman-teman mengklaim sebagai superpower. Tapi kenapa Trump itu kampanye Make America Great Again? Apa kata-kata diksi dibalik again? Karena dia menyadari Amerika lagi nggak great, maka dia pengen ngebuat great again. Orang Amerika menyadari mereka tuh kayak di atas, masih di atas, tapi habis di atas tuh turun gitu. Dan teman-teman, sebuah musim semi akan segera tiba. Apakah mungkin pas kamu udah punya cucu? Apa mungkin pas kamu nanti udah jadi bapak-bapak yang setiap hari nyiram tanaman? Atau pas seperti ibu-ibu yang masa-masa hidupnya sudah ketemu sama ibu-ibu habis pengajian beli jagung sama sayur di tukang sayur? Kita nggak tahu kapan itu. Tapi dekat teman-teman semuanya, insya Allah. Itulah salah satu cara kita untuk melihat apa yang akan terjadi. Tetap optimis, tetap punya harapan, karena nabimu orang yang paling banyak ujiannya, tapi dia adalah orang paling optimis. Jadilah seperti Rasulullah. Begitu teman-teman.